Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita setelah selesai melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk sama-sama menambah ilmu dan kemudian semakin menguatkan hati kita untuk lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, segala ikhtiar kita dan segala amal-amal lain yang telah kita persembahkan kepada Allah, mudah-mudahan semuanya diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salamullah marilah kita haturkan kepada sang baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya. Tidak hanya sekedar mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi yang kita khawatirkan pengakuan kita tidak diakui oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tapi insya Allah kita termasuk orang-orang yang mengakui kenabian, kerasulan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan insya Allah pula Nabi kita mengakui pengakuan kita akan kenabian beliau, sehingga kita akan bersama-sama beliau memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas di bahasan yang ke-11 dari hadis yang ada di Maw'idul Unsfuriyah, bahwa di kajian yang ke-11 ini, hadis yang ke-11 ini cukup panjang. Ini ada hampir satu halaman untuk kajian yang 11 ini. Nanti mungkin kita akan sampaikan penjelasannya saja. Di dalam bahasan yang ke hadis yang ke-11 ini berkaitan dengan masalah al-hasu 'ala zuhdi minad dunya atau al-hasu 'ala zuhdi fid dunya. Jadi pembahasan tentang bagaimana kita zuhud di dunia. Gambaran kita sebelumnya tentang masalah zuhud itu terkadang adalah orang yang pertama menyepikan diri ke tempat-tempat yang yang sepi, yang tidak ramai, itu gambaran kita. Atau mungkin gambaran kita dulu bahwa orang yang zuhud itu orang yang berpakaian sederhana, makanannya juga sederhana, tempatnya juga sangat sederhana, sehingga lebih cenderung memprihatinkan. Padahal itu yang dimaksud zuhud bukan seperti itu. Itu nanti akan kita kupas. Nah, baik di hadis yang atau pembahasan yang ke-11 ini, An Ja'far bin Muhammad bin an abihi an jaddihi. Ini hadis yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya. Qala akhbaroni Aliyun, telah mengabarkan kepadaku itu Ali. Qala ja'a Aliyun ila baitihi min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu Ali sedang datang pulang ke rumahnya dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhala ala Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian masuk Ali itu, sehingga masuk dakhala Aliun Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Fara'aha Fatimatu
Faraha Fatimah wa Salman, maka kemudian Ali itu melihat kepada Fatimah yang sedang bersama Salman Al-Farisi. Baina yadaiha yumfishulaha sofan. Jadi di tangannya itu, di Salman itu sedang memegang baju wol. Jadi dulu dari kibas. Faqallaha ya karimatan nisa, a'indaka syai'in tadma'ina bi'anaka. Maka kemudian Ali berkata kepada kepada Fatimah, apakah engkau punya sesuatu untuk kami makan? Qalat wallah ma indi syai'. Maka jawabannya Fatimah, aku tidak mempunyai sesuatu pun untuk bisa dimakan. Walakin hadhi sittatu darahimah atani biha Salman wa zalat biha safan wa uridu an ashtari biha ta'aman lil Hasanul Husain radhiyallahu anhuma. Tetapi kata Fatimah, ini ada 6 dirham yang diberikan oleh Salman dikarenakan beliau itu sedang menjahit wolnya atau baju wolnya, dan aku ingin sebetulnya dari uang 6 dirham ini untuk membeli sesuatu makanan untuk saya berikan kepada Hasan dan Husain. Itu kata Fatimah. Faqala laha Aliun karamallahu wajhahu ya karimatan nisa hatiha fawada'atha fi kaffihi fa kharaja Aliun karamallahu wajhahu li bita'i biha ta'aman. Maka kemudian Ali berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, berikan kepada aku. Maka kemudian Fatimah meletakkannya uang 6 dirham itu di fi kaffihi, di kepalanya, di genggamannya Sayyidina Ali. Maka kemudian Sayyidina Ali keluar untuk membeli suatu makanan. Faida birajulin qa'imun huwa yaqul may yaqradullahu al-waliyul wafi. Fadana Aliun fanawaluhu sittatu dirahim wa dakhala ila manzili Fatimah safral yadain falamma nadara ilaihi Fatimah radhiyallahu anha fara'athu fariwal yadaini bakat. Maka kemudian ketika keluar dari rumahnya Ali untuk beli makanan itu tadi, dilihatnya ada seorang laki-laki yang sedang menunggu. Maka laki-laki itu berkata kepada Ali, apakah engkau akan bukan meminjamkan, apakah engkau akan semacam mengkoda ya, istilah meminjamkan kepada Allah gitu ya, atau bertransaksi dengan Allah, maka nanti Allah itu akan menjadi walimu dan juga akan mencukupkanmu, akan menjadi pelindungmu dan akan menjagamu. Maka kemudian uang yang 6 dirham itu kemudian oleh Sayyidina Ali diberikan kepada laki-laki tersebut. Karena apa? Sedang ingin bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kembali ke rumahnya, melihat bahwa di tangan Ali tidak ada sesuatu pun, maka kemudian Fatimah bakat, artinya menangis. Faqala laha ya karimatan nisa ma yabkika, faqalat ya ibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma li araka fariwal yadaini, wa qala laha ya karimatan nisa akratuhallahu ta'ala qalat laqad wafaqta. Jadi kemudian Ali melihat Fatimah itu sedang menangis, maka kemudian Ali bertanya, apa yang menyebabkan engkau itu menangis? Maka kemudian jawaban dari Fatimah ini menanyakan bahwa dia melihat sesuatu yang tidak ada sesuatu pun di tangan Sayyidina Ali. Itu yang menyebabkan Siti Fatimah itu menangis. Maka kemudian Sayyidina menyatakan bahwa dia telah bertransaksi dengan Allah dari uang tersebut, kata Sayyidina Ali. Maka kemudian laqad wafaqta, engkau itu telah mendapatkan taufik, kata Fatimah. Wa kharaja Aliyun yuridun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza bi Arabi mahunaqatun yaquduha fadana minhu Aliyun faqala ya Abul Hasan ishtari hadhihi naqah minni qala ma ma'i syai' qala ana abika bil ta'khiri wa qala fikum qala bima bimi'atin darahimah qala qad ishtaraitu. Nah, kemudian ketika Sayyidina Ali berkeinginan untuk datang kepada Rasulullah SAW, maka ternyata di tengah perjalanan beliau ketemu dengan orang A'rabi, orang Badu yang membawa seekor unta dipegang di tangannya. Maka seekor unta itu
diberikan kepada Ali, tolong beli ini, unta ini. Aku jual kepada kamu dengan 100 dirham dan itu tidak kontan, masih bertempo, masih berjangka. Maka kemudian Ali mengatakan ishtartu, ya, aku akan membelinya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Fa idza huwa bi'arabi akhrajahu qala ya Abul Hasan atabiha hadhihi naqatu qala na'am qala bikum qala bisala satimiatin darahim qala ishtaraituha panaqadahul a'rabi bisala salah satu miatin darahim summa akhadha bi zamanin naqatu fadafa'ha ilaihi. Tetapi ketika kemudian sudah dibeli oleh Sayyidina Ali, kemudian dipegang unta tersebut, maka di tengah perjalanan pun Sayyidina Ali bertemu dengan orang A'rabi lagi, orang Badui lagi, yang kemudian ingin membelinya terhadap unta tersebut dengan harga 300 dirham kontan. Nah, karena mau dibeli dengan 300 dirham, sebelumnya kan Sayyidina Ali disuguhkan agar membeli satu ekor unta dengan harga 100 dirham, tapi bayarnya bertempo. Tapi yang ini langsung ketemu dengan orang Badui kembali, maka kemudian ditawar dengan harga 300 dirham dan itu pun dibayar kontan. Maka kemudian oleh Ali dijualnya. Faqbala ila manzil Fatimah radhiyallahu anha falamma nadarha tabassamat summa qalat ma hadha ya Abul Hasan qala Aliun ya binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istaraitu naqatan bi tahi bi mi'atin darahima wa ba'dha bi salasimatin darahima naqdan qalat laqad waffaqta. Nah, kemudian ketika Ali pulang dengan membawa 300 dirham itu, maka kemudian Siti Fatimah tersenyum melihat beliau sudah membawa sesuatu. Artinya kemudian Sayyidina Ali bercerita bahwa dia telah menjual satu unta dengan 100 dirham yang itu dibayar bertempo, tapi kemudian dia menjual kembali 300 dirham dengan menjualnya secara kontan. Maka kemudian Siti Fatimah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Summa kharaja Ali karamallahu wajhahu min indiha yuridu Nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma dakhala min babil masjid nadara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabassama. Dan kemudian setelah itu Sayyidina Ali karena saking senangnya maka kemudian dia ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah di pintu masjid, ya, sekarang Masjid Nabawi, maka kemudian melihat Rasulullah dalam keadaan tersenyum kepada Sayyidina Ali. Falamma ata wa sallama ala Nabi alaihi salatu wasallam berkata, ya Abul Hasan, atahbiruni au ahbiruka? Qala bal tahbiruni anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abul Hasan, hal ta'rif al-a'rabi alladhi ba'aka an-naqata wal a'rabi alladhi ishtari minka an-naqata? Jadi ketika Rasulullah sedang didatangi oleh Sayyidina Ali, maka kemudian Rasulullah menyampaikan, ya Ali, apakah engkau yang akan mengabarkan kepada aku atau aku yang akan mengabarkan kepada kamu atau aku yang akan menginformasikan kepada kamu? Maka Ali berkata, engkau ya Rasulullah yang mengabarkan kepadaku. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, tahukah engkau bahwa A'rabi, orang yang menjual kepada kamu unta tersebut itu adalah malaikat, dan yang membelinya pun juga adalah malaikat. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan dalam sebuah riwayat bahwa malaikat yang satu yang menjual kepada Ali itu adalah malaikat Jibril dan satunya adalah malaikat Israfil. Tapi dalam riwayat yang lain malaikat Jibril dan malaikat Israel. Nah, ini penjelasan bagaimana Sayyidina Ali dalam hadis ini sebetulnya masih panjang ceritanya dan juga tentang hikmahnya, karena dalam Mawaidul Isfiriyah itu ada satu hadis yang kemudian dikaitkan dengan banyak hikmah yang terjadi pada masa para sahabat dan tabi'in. Nah, apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Bahwa Sayyidina Ali atau Siti Fatimah
hanya mempunyai 6 dirham. Yang 6 dirham itu untuk membeli makanan untuk keluarganya. Tapi ternyata ketika ketemu dengan orang yang lebih membutuhkan dan ingin meminta agar dia bertransaksi langsung dengan Allah atau menjaminkan dengan Allah, maka uang yang 6 dirham itu langsung diberikan tanpa Sayyidina Ali itu berpikir bahwa keluarganya itu sedang membutuhkan untuk makanan, tapi langsung diserahkan karena keikhlasannya, karena kezuhudannya. Dan ini menjadi pelajaran berharga kepada kita bersama. Tapi kemudian yang digambarkan dalam hadis ini, ternyata ujian seperti itu datangnya beberapa kiriman para pembantu-pembantu Allah kepada kita itu terkadang di luar nalar kita. Bayangkan Sayyidina Ali yang hanya membawa 6 dirham keluar ingin disuruh untuk membeli makanan yang persiapannya untuk Hasan dan Husin yang masih kecil pada saat itu. Tapi ternyata uang yang hanya 6 dirham itu diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Maka kemudian Sayyidina Ali pulang dalam keadaan tidak membawa apapun dan melihat bagaimana Fatimah, ya kita bayangkan saja lah, kita mungkin punya uang hanya sekitar 100 ribu, yang itu untuk beli beras dan makanan pokok kita, untuk keluarga, dan tidak ada satupun yang bisa dimakan atau sudah habis di keluarga kita. Ternyata pas keluar rumah ada pengemis, orang fakir yang minta, kemudian kita serahkan semua misalnya. Lalu bisa kita bayangkan bagaimana keluarga kita, apakah akan menerima atau ngamuk. Nah, ini pelajaran berharga kepada kita. Tapi ternyata setelah Sayyidina Ali melihat bagaimana Siti Fatimah itu dalam keadaan menangis, maka kemudian beliau keluar. Karena kalau nanti diteruskan pasti akan terjadi percekcokan. Setelah keluar ternyata ada orang Arabi yang menjualkan untanya kepada Ali. Dan itu hanya mau dijual kepada Ali, padahal itu adalah malaikat. Jadi dengan dijual 100 dirham, itu pun bertempo kapan sajalah, semampunya. Setelah kemudian ada silakan. Nah, kemudian setelah itu dibawa unta tersebut, ada yang membeli lagi, yang pingin untuk membelinya, dan dengan harga yang luar biasa, 300 dirham. Artinya apa? Ketika kita bertransaksi dengan Allah seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali, maka 1 dirham itu bernilai 50. 1 dirham bernilai 50. Kenapa? Karena 6 dirham itu ternyata dihargakan 300 dirham. Itu yang dimaksud dengan berlipat-lipat pahala yang kita dapatkan. Dan itu memang janji Allah di dalam Al-Quran. Bahkan ada sebuah hadis yang lain dari Asma'ud al-Masmu'at gitu ya, yang hanya kita bisa dengar saja dari Ali radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ketika kejadian tersebut, as-shadaqatu idza kharajatah min yadin sahibiha taqa fi yadillahi qabla an tadkhula fi yadis sa'il. Jadi Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, kalau misalnya kita memberikan sesuatu kepedulian kepada orang lain, memberikan sedekah kepada orang lain, sebelum barang yang kita serahkan itu diterima oleh pemintanya atau orang yang membutuhkan, maka itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang ini diberikan itu ke Allah dulu, baru kepada yang membutuhkan. Artinya apa? Allah yang menjamin bahwa setiap yang kita berikan pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di keterangan selanjutnya itu, jadi sedekah yang kita sedekahkan, yang kita infakkan itu nanti akan berbicara dengan 5 kalimat. Pertama, aku asalnya sedikit, maka kemudian kau besarkan aku. Aku asalnya kecil, tapi engkau telah membesarkannya. Kemudian aku menjadi musuh, tapi engkau telah menyayangiku. Dan aku telah asalnya tidak ada, maka engkau telah mengabadikannya.
dan aku akan menjadi penjagamu. Itu 5 hal. Jadi ternyata sedekah itu asalnya kecil mungkin bagi kita, tapi kemudian dibesarkan. Asalnya sedikit tapi kemudian dibanyakkan, dilipat gandakan. Dan itu nanti akan menjadi penolong. Kenapa? Karena ada beberapa penjelasan yang lain, misalnya di keterangan berikutnya bahwa ketika kita bersedekah, berimpak, maka kemudian neraka jahanam itu sedang memanggil atau menyampaikan kepada Allah, kemudian idzanli bisujud, izinkan aku ya Allah untuk bersujud. Ketika melihat orang yang bersedekah, apa yang kemudian disampaikan oleh neraka jahanam ini? Maka apa yang telah disampaikan, disedekahkan oleh umat Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya itu nanti akan ada sebagian besar yang akan mendapatkan min adabi, jadi adabku, kata neraka jahanam. Tetapi neraka jahanam menyatakan li'anni kuntu astahyi, sesungguhnya aku itu merasa malu min Muhammadin Rasulullah SAW. Jadi neraka saja malu untuk mengadab umatnya Nabi Muhammad yang sedang bersedekah. Kalau tidak karena perintah Allah, karena tidak ketaatan Allah, maka tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad yang percaya kepada Nabi Muhammad, yang mengikuti Nabi Muhammad, yang akan diadab di neraka jahanam. Kita tahu seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa surga tidak akan pernah dimasuki oleh siapapun, oleh makhluk manapun, hanya setelah Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya memasukinya. Kemudian ada di penjelasan berikutnya dalam kitab ini bahwa ada fadlus sedekah. Jadi keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah sebagaimana kita dengar, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Bahwa ambillah sedekah yang nanti sedekah itu justru akan membersihkan hartamu dan menyucikan jiwamu. Wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Dan berdoalah kepada mereka, karena itu yang nanti akan memberikan ketenangan di dalam jiwa mereka. Jadi ketika kita memberikan, maka kita mendapatkan doa. Terkadang yang banyak terjadi, kita ngasih 2.000 tapi minta surga. Bu, tolong ya doakan sama masuk surga. Ngasih 2.000, itu yang banyak sering terjadi. Nah, tapi bukan masalah nilainya, yang penting kita ngasih dan peduli. Nah, ketika kita ngasih seperti itu, pasti orang yang diberikan, orang yang dikasih itu mendoakan kita. Nah, itu washolli 'alaihim inna sholataka sakanun, itu yang akan memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Kemudian yakni doa'uka wastighfaruka tuma'ninatun. Jadi adanya doa mereka dan juga istighfarnya mereka itu akan menjadi ketenangan. Kemudian Allah itu juga menyampaikan, alam ya'lamu annallahu wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat kama akhadha ar-rasul alaihi salatu wassalam minhum. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah itu menerima taubatnya dari hamba-hambanya itu yang mereka itu menunaikan sedekahnya, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersedekah dari mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa sedekah yang kita berikan tidak sia-sia. Bahkan kemudian kalau misalnya kita kaji dalam sebuah ayat yang lain yang sudah kita hafal, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, barang siapa yang berbuat walaupun perbuatannya itu mithqala dzarrah, ya, sekecil biji darah itu, pasti khairun yarah. Pasti nanti kebaikan tersebut yarah akan dilihatnya. Jadi sekecil apapun nanti akan dilihat oleh kita, sekecil apapun. Bahkan dalam sebuah keterangan kitab, kita ikhlas tidak ikhlas, kalau kita sedekah itu amal baik kita itu
pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, dalam sebuah keterangan yang lain. Bahkan ketika ayat ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, hadza qalil fi haqqi ummati." Ini sedikit ya Allah untuk kau berikan kepada umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah menjawab, in qalalta hadza faltakun hasanatun wahidah, atau in qalilat hadza faltakun hasanatun wahidah. Jika misalnya dianggap ini sedikit, maka kemudian Allah memberikan bihasanatain, dengan 2 kebaikan. Ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru. Jadi mereka itu diberikan oleh Allah pahalanya 2 kali lipat atas kesabaran mereka. Jadi Rasulullah ketika mendengar ayat tersebut, maka kemudian ya Allah, ini terlalu sedikit untuk umatku. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad paling sedikit umurnya, dan kemudian amal ibadahnya biasanya tidak terlalu banyak seperti pada umat-umat sebelumnya. Maka Rasulullah minta agar ditambahkan kembali. Maka kemudian qultu ya Rabb, hadza qalil. Aku menyampaikan lagi, kata Rasulullah SAW kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, ini masih sedikit ya Allah, bihaqqi ummati, yang akan dimiliki atau menjadi hak umatku. Qala falyakun bihasanatin wahidatin asyru amsalha. Maka kemudian Allah menjawabnya, oh ya, 1 kebaikan itu yang kau berikan, nanti aku akan balas dengan 10 kebaikan semisalnya. Makanya kemudian Allah menyampaikan, man ja'a bil hasanati falahu asyrun amsalha. Orang yang melakukan kebaikan 1 saja, maka baginya itu akan mendapatkan 10 semisalnya. Jadi ini jawaban Allah tentang permintaan Rasulullah SAW. Ini belum selesai. Maka kemudian qultu ya Rabb, aku menyampaikan lagi kepada Allah, aidan qalil fi haqqi ummati. Ini masih sedikit ya Allah untuk diberikan kepada umatku. Maka kemudian Allah menyampaikan bahwa setiap kebaikan itu, setiap sedekah itu akan dibalas dengan sab'umi'atin dengan 700 kebaikan. Inilah yang kemudian turunnya ayat masalul ladzina yunfiquna amwaluhu fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Inilah yang kemudian jawaban Allah kepada permintaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bahwa 1 biji ini nanti akan menjadi 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu nanti akan tumbuh 100 biji, jadi 700. Jadi setiap 1 kebaikan yang kita berikan, maka nanti akan dibalas oleh Allah 700 kebaikan. Subhanallah, ini permintaan dan kepedulian Rasulullah itu sangat luar biasa. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah sampai menyatakan ummati, 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 umatku. Jadi yang dipedulikan bukan masalah sakitnya atau tentang sakaratul mautnya Rasulullah, tapi yang beliau pikirkan kita semua, ummati, 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 itu yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Ini kita yang dipedulikan oleh Nabi kita. Mudah-mudahan kita, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW semakin kuat dan semakin besar, sehingga kita akan dicintai dan lebih disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian itu pun bagi Rasulullah belum cukup untuk dipersembahkan kepada umatnya. Ya Rabb, zat li ummati panazalat hadhil ayah. Tambahkan lagi ya Allah, zada yazid, tambahkan lagi ya Allah. Itu kalau hanya 700 kebaikan balasan itu kayaknya masih sedikit, tambahkan lagi ya Allah. Maka kemudian turun ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adhafan katsira. Siapa yang bertransaksi dengan Allah, siapa yang bersedekah dengan atas nama Allah, maka Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Jadi sudah tidak ternilai lagi, sudah tidak ada angkanya lagi.
Satu kebaikan sudah tidak ada angkanya lagi. Kalau tadi kan masih ada 700 kebaikan. Ini sudah at'afan mudha'afah, dilipat gandakan. Itu atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, zada li ummati panazalat hadhil ayah. Tapi kemudian Rasulullah masih minta lagi untuk ditambah lagi. Oh iya, yang tadi ya. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Maka kemudian Rasulullah SAW masih meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditambah lagi zada li ummati. Kemudian turunlah ayat yang menjadi jawaban Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk kita sebagai umatnya. Yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, yang memberikan atau yang menafkahkan di jalan Allah itu, maka nanti akan diberikan pahala atau balasan kepada mereka bighairi hisab, dengan tanpa hitungan lagi, sudah tidak ada angkanya lagi. Inilah yang kemudian bagaimana kepedulian Rasulullah untuk kita. Faqad ja'a fil akhbar man tasaddaqa bi tamratin yajidu sawabuha yaumal qiyamati misla jabalin fi mizanihi. Jadi ini Rasulullah, ada sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah bahwa orang yang menafkahkan hartanya walaupun hanya satu kurma, maka nanti dia akan mendapatkan di yaumil qiyamah itu seperti gunung ketika ditimbang. Jadi satu kurma seperti gunung di yaumil qiyamah. Itu kebaikan luar biasa atas permintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dalam sedekah itu ada 7 hal. Ada 7 hal yang bisa kita ambil hikmahnya dalam sedekah. Pertama misalnya jadi dawu mardakum bisedekah. Jadi orang yang bersedekah pasti akan menjadi obat. Obatilah dirimu itu dengan sedekah. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit apapun, maka kita memperbanyak sedekah. Itu akan memberikan obat yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kemudian yang kedua, bahwa inna shadaqata litadfa'i sab'ina baban minal bala. Bahwa dengan sedekah itu nanti akan menolak 70 pintu dari musibah. Jadi 70 pintu musibah akan ditutup dari diri kita kalau kita sering bersedekah. Itu hikmahnya. Kemudian yang ketiga, hasinu amwalakum bisedekah. Jadi hiasalah dirimu, hartamu dengan sedekah. Artinya memberikan benteng. Jadi sedekah juga memberikan benteng kepada kita. Dan kemudian as-sedekah tadfa'u wadaburrab. Jadi sedekah itu yang keempat adalah bisa menolak daripada murkanya Allah. Kemudian yang kelima adalah as-sedekah hadiyatan tahabu. Jadi sedekah itu bisa sebagai hadiah yang akan saling menyayangi di antara kita. Jadi kalau orang diberikan sedekah itu pasti akan tumbuh rasa kasih sayang. Dan kemudian yang ketujuh itu bahwa man wajada fi qalbi qasawah falyanshirus sedekah. Jadi kalau misalnya dalam hati kita sedang dalam keadaan ruwet segala macam, maka tunaikanlah sedekah. Ini yang berkaitan dengan alladzin yunfiquna fis sarra wa dharra. Orang-orang yang kemudian menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan hikmahnya sedekah. Bahkan as-sedekah turaddul bala wa tazidu fil umur. Jadi sedekah itu bisa menolak bala dan kemudian menambah umur. Makanya orang yang kemudian banyak bersedekah biasanya hikmah atau
dari kemanfaatan umur itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, walaupun misalnya batasnya sama, tapi nilai umurnya itu lebih bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini ada sebuah kisah terakhir yang disampaikan dalam sebuah penyampaian ini dalam hadis yang ada di bab yang ke-11 ini. Ini panjang juga ceritanya. Jadi ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW. Perempuan ini dalam keadaan kaku tangannya. Nah, ketika datang kepada Rasulullah, saya mohon didoakan agar sakit ini bisa cepat sembuh. Maka kemudian Rasulullah meminta, apa yang terjadi dengan dirimu? Maka kemudian, ya Rasulullah, saya pernah sering bermimpi di satu malam. Saya bermimpi ibu saya itu ternyata di kedua tangannya, satunya itu ada gumpalan daging dan satunya itu kain. Dan ibu saya ada di lembah neraka. Nah, ketika kemudian menghindari terhadap kobaran api neraka itu, maka yang ditutupkan adalah dua tangan itu, yaitu ada di gumpalan daging dan termasuk juga sebagian kain itu. Aku merasa kasihan ya, karena ibu saya itu orangnya baik, kata sang anak ini. Tapi aku melihat seorang ayahku itu ada di surga, yang kemudian memberikan minum dari telaga Kausar itu, dari telaga surga itu diberikan kepada orang lain. Mengambil air kemudian diberikan kepada orang lain. Sampai aku bertanya kepada wahai ayahku, bukankah kau tahu bahwa ibuku ini orang baik? Kenapa engkau biarkan dia hidup di lembah dalam keadaan menderita? Ibumu itu seorang fakir, jadi dia pantas mendapatkan tempat di tempat yang seperti itu, kata ayahnya. Maka kemudian sang anak ini meminta air kepada ayahnya, tapi kemudian tidak dikasih karena sesungguhnya neraka itu tidak pantas bagi orang yang fakir, yang kikir, kata sang ayah itu. Artinya kemudian dia mengambil air, kemudian dibawa dan diberikan kepada ibu. Itu yang menyebabkan kaku tangannya. Maka kemudian Rasulullah meletakkan tongkat, ditaruh di tangannya, kemudian berdoa kepada Allah dan itu menjadi sembuh. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari pembahasan yang ke-11 ini? Di samping kita harus mulai melatih tentang zuhud, dan kita tidak mungkin seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, punya uang hanya itu uangnya dan kemudian diberikan seluruhnya kepada orang lain. Kayaknya kalau kita itu tidak mungkin, gitu ya. Namun zuhud ini ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Kalau yang terkenal, yang zahid, orang yang zahid itu misalnya Imam Haris itu cukup terkenal. Ada Imam Ibnu Arabi juga yang sangat terkenal, walaupun dari Spanyol, tapi beliau itu dalam masalah kezuhudannya itu luar biasa. Ada juga Al-Baghdadi, Junaid Al-Baghdadi, itu juga sangat luar biasa. Bahkan ada kisah yang menarik tentang masalah zuhud ini. Jadi zuhud itu bukan kemudian kita melupakan dunia atau meninggalkan dunia. Kita punya mobil, kita punya kerjaan, kita punya apapun kemudian dibiarkan atau ditinggalkan, bukan. Jadi zuhud itu kalau kata Imam Haris, tarkud dunya ma'ah dzikriha, meninggalkan dunia tapi juga masih ingat, gitu ya. Jadi meninggalkan dunia tapi ingat. Kalau misalnya contoh, iya kemarin HP kita hilang, coba kalau nggak hilang kan masih kita bisa manfaatkan untuk kegiatan dakwah misalnya. Jadi masih ingat tentang sesuatu yang hilang. Ini masih tingkatannya zahid, orang yang zuhud. Dan itu bisifat zahid, sifatnya orang zuhud. Tapi ada watarkuha ma'ah nisyaniha, meninggalkan dunia, urusan dunia, tapi juga melupakannya. Nah, ini yang agak berat. Artinya apa? Kalau misalnya diambil orang, hilang segala macam, udah tidak terpikirkan. Itu yang dimaksud dengan arifin, bisifati arif, sifatnya orang-orang yang arif. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka ada beberapa contoh. Misalnya ada orang yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan dunia.
Ini terjadi pada masa Imam Junaid al-Baghdadi. Ceritanya ada apa ya? Ada sebuah kejadian. Imam Haris ini datang dan kemudian mau dijamu oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Karena kemarinnya itu terjadi pesta pernikahan segala macam, jadi masih banyak makanan. Tapi kemudian ketika setiap menyuguhkan makanan sisa itu, maka tangan Imam Haris ini kaku. Setiap mengambil makanan kaku. Dipaksakan sampai masuk ke mulut, juga akhirnya keluar. Sampai kemudian diusahakan untuk ditelan, juga malah muntah keluar. Akhirnya kemudian Imam Junaid nanya, "Wahai Imam Haris, kenapa ketika makan kok seperti itu?" "Iya, kamu ini makananmu dari mana?" "Oh iya, kemarin ada pesta. Karena ada imam besar, imam yang sangat saya hormati, saya takdimi, saya ingin menyuguhkan sesuatu yang bernilai dengan makanan seperti itu." "Iya, itu makanan itulah yang menyebabkan." Jadi Imam Haris ini karena saking zuhudnya udah kelas luar biasa, maka makanan itu tidak masuk ke dalam tubuhnya, gitu ya, tidak masuk ke dalam tubuhnya. Itu bukan berarti makanan itu hal haram, enggak, karena tidak jelas saja, karena tidak jelas. Jadi suatu yang tidak jelas itu bagi orang yang zuhud itu tidak masuk ke dalam tubuhnya. "Oh ya, kalau begitu," kata Imam Junaid, "ya udah ikut ke rumahku." Akhirnya dibawa ke rumahnya. Di situ sudah ada roti kering. Nah, ini yang bagus. Ternyata ketika makan roti yang kering itu lahapnya luar biasa dan beliau menikmatinya. Karena itu jelas kehalalannya dan jelas barangnya. Nah, apa pelajaran yang kita bisa jadikan sebagai pelajaran? Ini kalau saya, termasuk mungkin sebagian bapak-bapak, bisa kebalikannya dari hal seperti ini. Kalau kita ketemu makanan yang beraneka ragam, pasti lahapnya luar biasa, bahkan nambah terus. Kalau ketemu dengan suguhan yang roti kering, pasti bawaannya mentah atau menolaknya. "Wah, apa ini kok makanan kayak gini, udah kering begini, udah 3 hari kayak ini kok dikasih ke kita." Jadi kebalikannya, orang yang masih cinta dunia dengan orang yang zuhud. Nah, ini yang terjadi pada Imam Haris dan Imam Junaid. Ada lagi yang terjadi pada Imam Ibnu Arabi. Ketika suatu saat Imam Ibnu Arabi ini punya murid ini ingin uzlah, ingin menyepikan diri. Dia datang ke pantai, pokoknya jauhlah dari kerumunan, dari keramaian. Yang dimakan, setiap dia makan ikan, yang dimakan itu bukan dagingnya, tapi tulangnya. Dagingnya dikasih ke orang, disedekahkan. Sampai dia punya murid, muridnya itu disuruh datang kepada Imam Ibnu Arabi. "Soalnya silakan datang ke guruku." Gitu ya. Ketika datang ke gurunya, muridnya ini, dia kaget. Ternyata rumahnya Imam Ibnu Arabi itu sangat megah dan luar biasa. Ketika disuguhkan juga makannya luar biasa. "Wah, ini gimana ini guru saya? Kok guru saya tuh kok hidupnya mewah, gurunya itu kok hidup mewah seperti ini, sementara guruku hidup dalam keadaan menderita." Gitu ya. Akhirnya dia menyampaikan, "Wahai Imam, saya disuruh oleh guruku untuk menanyakan kira-kira ada pesan gak, nasihat gak untuk guruku." "Oh iya, jangan cinta dunia," kata Imam Ibnu Arabi. Nah, pertanyaannya, dia Imam Ibnu Arabi itu kaya, makanan juga luar biasa, tapi kok menyampaikan kepada muridnya yang makan tulang itu untuk tidak cinta dunia. Akhirnya ketika sampai disampaikan, "Iya, pesan gurumu Imam Ibnu Arabi itu menyampaikan bahwa kamu itu jangan cinta dunia." "Oh iya benar, ternyata guruku itu bisa membaca hatiku," kata muridnya ini. "Setiap aku makan dengan tulang ini, aku membayangkan, andaikan tidak hanya tulang, coba dengan dagingnya, betapa nikmatnya makan." Jadi ini yang kemudian, walaupun miskin,
ada yang menyatakan, Imam Ahli Sunnah menyatakan bahwa betapa banyak orang yang fakir itu tapi serakah dalam urusan dunia, dan betapa banyak orang yang kaya itu justru zahid. Gitu. Ini contohnya bahwa orang yang makan sederhana pun itu belum tentu zahid, belum tentu zuhud kalau masih berpikiran tentang hal keduniaan. Itu. Jadi kalau Imam Ibn Arabi tadi, walaupun beliau kaya, tapi tidak memandang kekayaan itu sesuatu yang di tangan dan di hatinya. Jadi semua adalah merupakan titipan Allah. Jadi andaikan misalnya hilang semua itu enggak masalah. Tidak ada satupun yang menyebabkan hati itu merasa kehilangan segala macam. Jadi kalau menurut Imam Nawawi, ketika misalnya hati kita tidak merasa kehilangan sesuatu, itulah tingkatan zuhud yang luar biasa. Bahkan Imam Nawawi menyampaikan ada 3 tahapan untuk bisa masuk ke dalam wilayah zuhud. Pertama, kata Imam Nawawi, tidak gembira terlalu berlebihan kalau kita mendapatkan kekayaan, dan tidak bersedih terlalu berkepanjangan kalau kita kehilangan sesuatu. Ini tahapan pertama. Dan ini juga untuk memasuki tahapan pertama ini amat berat. Jadi tidak bergembira ketika mendapatkan sesuatu dan tidak bersedih ketika kehilangan sesuatu. Kita kan terkadang dapat sesuatu itu euforia kebahagiaannya itu luar biasa, sampai cerita dari ujung ke ujung. Gitu ya. Sampai cerita dari ujung ke ujung. Atau kemudian menampakkan kegembiraan itu luar biasa. Tujuannya apa? Biar orang itu tahu misalnya. Nah, ini belum masuk wilayah zuhud, tahapan zuhud. Jadi kalau kita sudah bisa melatih hati kita, misalnya tidak merasa gembira dengan harta atau kekayaan yang kita dapatkan dan tidak bersedih dengan kehilangannya, itu berarti kita masuk dalam tahapan zuhud. Oke, kalau sudah nanti masuk pada yang pertama ini, pertama ini sudah kita bisa misalnya menata hati kita. Ya udahlah, itu kan harta dari Allah. Ini kan titipan dari Allah. Menganggap biasa saja misalnya. Ketika kehilangan sesuatu, itu juga tidak terlalu bersedih. Tapi terkadang ini juga bisa dibawa ke wilayah kehidupan yang lain. Contoh misalnya, mohon maaf, kita punya istri. Kita punya istri atau meninggal, dilihatnya suaminya kok tenang-tenang saja gitu. Ditanya oleh temannya, Pak, kenapa Mas kamu kok tenang-tenang saja? Udahlah, itu titipan Allah. Nah, itu bukan yang seperti itu. Jadi kepedulian ini soal harta. Tapi kalau soal kehidupan seperti itu kita harus peduli. Kenapa? Karena keluarga. Atau misalnya ibu-ibu kehilangan suaminya misalnya. Ibu kenapa kok kayaknya santai amat kehilangan suami? Udahlah Pak Ustadz, itu kan titipan Allah misalnya. Nah, itu juga bukan dalam. Jadi ini urusan harta. Jadi kita punya harta, kekayaan apapun, itu tidak terlalu bergembira dan tidak akan merasa kehilangan apapun. Kalau ini sudah kita bisa latih, masuk pada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua ini tidak peduli apakah dipuji maupun dicaci, gitu ya. Jadi hati kita itu sudah tidak ada getaran lagi apakah dipuji atau dicaci. Yang banyak adalah ketika kita dipuji, justru melambung semangat kita, angan kita semakin melambung sampai melupakan Allah. Ketika kita dicaci, sakitnya itu luar biasa. Contoh mungkin, saya terus terang sering diberikan pencerahan oleh kemarin Pak Haji Mumun. Kemudian kalau sebelumnya itu yang sering kalau di grup itu atau sering japri ke saya Pak Selamat. Nah, itu yang sering ngirim gitu ya, sering ngirim ke saya. Ketika ngirim ya seperti itu kan hikmahnya luar biasa. Tapi kita akan katakan protektif. Wah, ini ya memang zamannya sekarang zaman politik, ya nggak apa-apa lah masalah politik. Kayak anak kecil gitu. Anak kecil zamannya layangan, main layangan. Main apa itu petak umpet, main petak umpet itu begitu. Kita zamannya sekarang sampai nanti
Februari masalah politik, ya nggak apa-apa bicara masalah politik. Yang penting politik yang menyehatkan. Gitu ya. Nah, terkadang ketika kita ngirim WA, ternyata ada yang respon jelek misalnya. Wah, apa ini kok ngirim kayak gini? Ya, kayak udah ahlinya misalnya. Nah, dari jawaban itu kemudian kita merasa sakit hati. Nah, itu belum masuk wilayah zuhud. Kalau masih terpengaruh dengan cacian orang. Atau misalnya dipuji, wah ini hebat. Nah, semakin dipuji kok semakin bersemangat, melambung, merupakan bahwa itu adalah apa yang kita berikan adalah dalam wilayah untuk watawa sobil haq watawa biswab. Jadi dalam wilayah untuk kita saling menasehati misalnya, dan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dipuji kita tidak terlalu melambung, nah itu sudah bisa menata hati. Jadi dipuji tidak terpengaruh dan dicaci pun tidak terpengaruh. Kalau dua hal ini sudah dilewatin, mendapatkan rizki kekayaan, dia tidak merasa berbangga, dan kemudian kehilangan juga tidak merasa bersedih. Dan kemudian tahapan yang kedua, ketika dipuji tidak terpengaruh dan juga ketika dicaci juga tidak terpengaruh, maka akan masuk pada tahapan berikutnya adalah bahagia. Kenapa? Karena hati kita itu sudah plong, sudah hanya Allah yang ada dalam diri kita. Apapun adalah milik Allah. Nah, ini menarik kalau misalnya kalau disampaikan panjang lebar itu ada beberapa tingkatan orang zuhud itu. Ada zuhud yang doanya diterima terus oleh Allah, dan itu hanya ada beberapa orang. Ada yang kemudian orang zuhud itu atau waliullah itu hidupnya di air, ada. Nah, itu ada beberapa bahasan yang cukup menarik dari kajian kitab Imam Ibnu Arabi. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan apa yang kisah yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, bahwa beliau menunjukkan kepada kita, mencontohkan kepada kita bahwa sesungguhnya kezuhudan itu penting untuk kita latih dalam diri kita. Dan ini mungkin agak berat, dan saya melihat beberapa kejadian sebetulnya. Ada, sekarang sudah almarhum, ada namanya Aba Anum. Aba Anum itu di Malang. Beliau itu ribuan orang yang ditampung oleh beliau, padahal beliau tidak kerja. Tapi setiap yang ditampung oleh beliau itu orang bermasalah semua, hutang. Misalnya ya pokoknya dari berdagang, dari ikut ya apalah kayak sekarang ini, pesta sekarang misalnya, ternyata sampai miliaran datang ke beliau. Ditampung oleh beliau tanpa bayar apapun, seberapapun lamanya di situ tetap ditampung, makan segala macam punya ditanggung. Yang penting dia mengamalkan zikir, gitu ya, beribadah di situ. Beliau tidak makan tapi bisa menghidupi ribuan. Itu yang oleh Allah, wali yang kemudian tanpa minta rizki pun sama Allah dikasih oleh Allah. Karena hati itu sudah betul-betul terpaut keikhlasannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan akan menjadi gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya kezuhudan itu penting. Kalau misalnya kita kaji dalam surat Al-Hud itu ayat yang ke-15, di surat Uhud itu yang ke-15, apa yang kalian minta dari sedekah atau apapun yang kalian minta itu pasti akan diberi oleh Allah. Tapi di ayat berikutnya yang ke-16 itu, ketika nanti kita di akhirat, itu di tafsirnya, kita minta, ya Allah, saya telah bersedekah, saya telah beramal, saya telah beribadah. Mana semua? Kamu itu telah minta balasannya di dunia, maka sekarang sudah tidak ada. Itu di surat Hud yang ke-16. Mudah-mudahan amal kita tetap abadi sampai nanti kita menghadap Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan, monggo dipersilakan. Kayaknya sudah ahlinya semua. Iya. Baik. Jadi para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezuhudan, kan kita pernah mendengar ya, ada seorang ustadz yang bertransaksi dengan sedekah gitu ya.
Sedekahlah dirimu, apapun yang kamu miliki berikan, nanti akan dibalas oleh Allah. Ternyata tidak dibalas-balas. Gitu ya. Bahkan kemudian ketika orang menyerahkan sertifikat rumahnya, mobilnya, motornya nggak balik-balik. Kenapa? Yang kita harapkan itu di dunia. Padahal kita ingin bertransaksi dengan Allah untuk urusan akhirat. Jadi kalau di dunia ada sebagian yang dibalas oleh Allah di dunia, tapi di akhirat tidak kita nikmatin. Nikmatnya bagaimana dari hasil sedekah dan keikhlasan kita. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah, pasti di dunia dapat, di akhirat apalagi. Karena tadi itu akan dijajahi Allah, akan dilipat gandakan, tidak hanya ratusan, tapi sampai tidak terbatas yang akan diberikan, dibalaskan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan para jamaah dan kita semua lewat kisah dan juga penyampaian dari hadis ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga kepada kita agar kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya, tidak hanya mengaku sebagai hambanya Allah, karena kadang orang ngaku-ngaku itu belum tentu diakui. Tapi kita berharap pada Allah dan pengakuan kita, kehambaan kita kepada Allah diakui oleh Allah, dan pengakuan kita kepada Rasulullah juga mudah-mudahan diakui sebagai umatnya, sehingga kita akan diampuni oleh Allah dan nanti akan dibahagiakan oleh Allah, tidak hanya di dunia, tapi yang paling penting adalah di akhirat kelak. Dan apapun yang kita telah berikan, sedekahkan, telah infakkan, mudah-mudahan semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan segala hajat kita, harapan kita dan keluarga kita semuanya selalu dalam bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiliyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.